Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Pagar Setan. Mimin dapatkan dari kumpulan buku kisah-kisah horor. Mari kita mulai ceritanya. Pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, pas baliknya saya ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar, dengan mengendarai motornya masing-masing, kawan saya mengantar saya sampai ke Beleduk Kuwu, sekaligus menemani saya untuk mengambil gambar di objek wisata itu dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, saya memulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin membutuhkan waktu 3 atau 4 jam. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang ini jalannya rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Beleduk Kuwu saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Keradenan, tiba-tiba ban saya bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu, ketika memasuki Kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di pasar Sulur Sari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam, saya baru masuk Randu Blatung, daerah Blora, Jawa Tengah. Dan setelah sekitar 1 jam melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo Duwur, Blora yang terkenal dengan wong saminya itu. Kurang dari 30 menit kemudian, saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 4110 Blora, sekitar 500 meter tiba-tiba, tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang baru, sebelum berangkat touring, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel perasaan saya, tapi motor pun saya tepikan saat itu. Tepi jalan yang memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar motor, saya dikejutkan oleh suara seorang wanita tua yang entah dari mana datangnya. Saya tidak tahu. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya pun menoleh ke arahnya. "Apa yang saya bisa bantu, Mbah?" tanya saya. "Saya boleh menumpang sampai ke Bogorejo nggak? Mau naik ojek, tapi saya tidak ada uang," kata nenek tua itu dengan nada memelas. "Oh, monggo Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya Mbah, motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar," jawab saya. Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus konsentrasi dengan motor saya setelah mengecek kondisi mesin. Ternyata tidak ada masalah apapun pada mesin motor, dan begitu motor saya starter, mesin langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu naik ke motor. "Pegangan ya Mbah," kata saya sambil melajukan motor. Namun kali ini saya hanya memacunya dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua, jadi harus pelan-pelan. Waktu tertunda lagi 1 jam untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya membuat saya risih, sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Dalam pikiran saya, nenek ini gaul juga. Namun saya tidak memperdulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini mungkin memang biasa dipakai oleh orang tua. Dalam perjalanan, tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu, sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi dalam mengemudikan motor.
Ketika memasuki kecamatan Bogorejo, Blora, saya mencoba bertanya kepada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tak ada jawaban darinya. Mungkin dia tidak mendengarnya. "Mbah, turunnya di sini bukan, Mbah?" Sama sekali tidak ada respon. Saya tegaskan kembali, "Mbah, di sini kan turunnya?" Karena waktu saya tanya kondisi motor sedang berjalan, jadi tidak seperti mendengarkan suara ada jawaban. Sampai di dekat pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun tetap tak ada jawaban. Akhirnya saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali kepada wanita tua itu. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya terkejut, sangat terkejut. Wanita yang saya bonceng tadi raib, menghilang, entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan, Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Aduh, ada aja dikerjain sama bangsa makhluk seperti itu. Aku pun tidak menanggapinya. Hari semakin malam. Saya berusaha tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hati penuh berjuta tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor dengan kencang, meskipun jalanan lenggang. Lepas dari Bogorejo itu, saya memperlambat motor. Karena dari kejauhan tampak banyak lampu seperti ada tontonan atau sedang ada hajatan. Namun, setelah saya berhenti di situ, ternyata bukan. Keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya. Banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, banyak juga dari mereka yang membeli pakaian di sana. Karena semenjak tadi saya terus di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut. Pasar itu boleh dibilang ramai meski malam sudah mulai larut. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kesini, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso yang paling tepat karena dapat mengurangi dinginnya malam itu. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam. Dalam hati saya bergumam, kok aneh sekali. Pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana ya? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal. Kali ini bulu kuduku mulai merinding. Namun saya berusaha tetap tenang, karena saya menganggap ini hanyalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58. Setelah mengirim SMS, kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah pasar malam itu. Namun saya mendapati pasar malam itu mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat ramai, kini berubah sepi. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Saya masih tetap santai sambil memperhatikan si penjual bakso yang tampak sibuk karena melayani pesanan orang yang lebih dulu dari saya. Lalu saya melepaskan pandangan ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran, kok waktunya terasa begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan memerlukan waktu minimal setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh aneh dalam hati saya. Ketika saya menoleh ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depan saya tadi, ternyata sudah gelap juga. Tidak ada seorang pun terlihat di sana. Hanya sinar bulan saja yang tampak tetap terang saat itu. Seketika saya terperanjat kaget. Kemana penjual-penjual tadi ya? Gumam saya dalam hati. Dengan hanya ditemani cahaya bulan, perlahan saya memperhatikan sekeliling. Saya sangat terkejut ketika tahu bahwa ternyata sejak tadi saya duduk pada sebuah batu nisan. Dan yang membuat saya lebih terperanjat lagi, ternyata
Ketika itu saya berada di tengah-tengah pemakaman umum. Banyak sekali batu nisan dan kuburan di tempat itu. Saya segera bergegas meninggalkan tempat itu dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tetap tenang dalam mengemudikan motor, sambil pegang-pegang dada, tentu agar supaya jantung tidak berdegup kencang. Dan syukurlah akhirnya saya sampai di rumah dengan selamat tepat pada jam 2 dini hari. Aku pun langsung mandi agar tidak meninggalkan jejak atau diikuti oleh makhluk yang ada di tengah hutan tadi. Itulah pengalaman yang aku alami selama touring bersama teman-teman. Mungkin di luar sana ada cerita yang lebih seru dari pengalamanku ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.